Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gerbang 7 di mana saja Anda berada. Baik, pada video kali ini saya akan mencoba mereaction satu buah video dari channelnya Matahari Pemuda. Dan ini mungkin akan berbeda dari video-video yang lain yang membahas tentang Malaysia. Kali ini saya akan reaksi satu buah video yang membahas tentang para tokoh Partai Komunis Indonesia yang kemudian berakhir dengan tragis di tangan Tentara Nasional Indonesia. Mereka diantaranya adalah beberapa orang seperti Musso, kemudian Den Aidit, dan Amir Syarifuddin. Meskipun masih banyak tokoh-tokoh lain yang di dalam video ini, namun saya akan reaksi dari tiga nama tokoh-tokoh Partai Komunis di video ini. Baik, rekan-rekan semuanya, kita lihat bagaimana ketiga tokoh ini. Musso Munawar, pimpinan PKI dalam tragedi PKI Madiun 1948. Negara Republik Soviet Indonesia yang katanya diproklamirkan tokoh komunis Musso Munawar di Madiun tidak berumur panjang. Negara yang didirikan oleh Musso Munawar pada tanggal 18 September 1948 itu langsung dihancurkan oleh pasukan TNI pimpinan Panglima Jenderal Sudirman dan Jenderal Gatot Subroto yang menyerang dari timur dan barat. Dalam waktu 2 minggu, kekuatan bersenjata tentara musuh dihancurkan oleh pasukan TNI. Akhirnya, Musso Munawar, Amir Syarifuddin, dan anggota PKI lainnya melarikan diri. Ketika di tengah jalan, Amir Syarifuddin dan Musso Munawar berbeda pendapat. Musso melanjutkan perjalanan hanya ditemani beberapa pengawal. Pada tanggal 31 Oktober 1948, pasukan TNI di bawah pimpinan Kapten Sumadi memergoki Musso di Purworejo. Musso Munawar menolak menyerah dan melarikan diri. Dia bersembunyi di sebuah kamar mandi. Di sanalah Musso terlibat baku tembak dengan TNI hingga Musso Munawar tewas. Beberapa sumber menyebutkan jenazah Musso dibawa ke alun-alun dan dibakar. Ya, baik saudara, videonya saya tahan sebentar dan saya akan komentari mengenai tokoh komunis yang sangat terkenal ini, yaitu Musso Munawar, di mana tokoh ini pernah memberontak di tahun 1948, yaitu di Madiun. Dan tokoh Musso Munawar ini juga pada saat itu mendirikan suatu negara yang berhaluan komunis, yaitu negara Soviet Indonesia atau Indonesia Soviet, yang pada akhirnya beruntung para tentara nasional Indonesia kemudian dapat menghancurkan pembentukan negara komunis Indonesia Soviet di Jawa ini. Kemudian Musso Munawar bersama rekan-rekannya, yang dalam hal ini adalah ada Alimin juga, yang kemudian berhasil ditangkap dan ditembak mati oleh para tentara nasional Indonesia. Nah, oke, baik saudara, kita lanjut video berikutnya. Amir Syarifuddin, sang mantan Perdana Menteri dalam tragedi PKI Madiun 1948. Amir Syarifuddin pernah menempati sejumlah posisi penting dalam Indonesia yang baru saja merdeka. Dia pernah menjadi Menteri Penerangan, Menteri Pertahanan, bahkan Perdana Menteri Republik Indonesia. Akan tetapi, hasil perjanjian Renville memutar nasib Amir Syarifuddin. Saat itu, Amir Syarifuddin menjadi negosiator Republik Indonesia dalam perjanjian itu. Isi perjanjian Renville memang tidak menguntungkan Republik Indonesia. Belanda hanya mengakui Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera. Akhirnya Amir Syarifuddin dipecat oleh Presiden Soekarno. Kabinetnya jatuh.
merasa sakit hati, akhirnya dia kemudian bergabung dengan FDR dan BKI-nya musuh dalam tragedi PKI Madiun. Bisa dibilang Amir Syarifuddin bukanlah tokoh PKI asli. Dia hanya sakit hati karena dipecat dan merasa disingkirkan oleh Presiden Soekarno. Saat pemberontakan Madiun dihancurkan oleh TNI, Amir Syarifuddin melarikan diri. Dia akhirnya ditangkap TNI di hutan kawasan Purwodadi pada tanggal 19 Desember 1948. Bersamaan dengan agresi militer kedua, Amir Syarifuddin ditembak mati bersama para pemberontak Madiun yang tertangkap. Eksekusi akhirnya dilakukan dengan terburu-buru oleh TNI. Sebelum meninggal dunia, Amir Syarifuddin menyanyikan lagu Internasionalit yang merupakan lagu komunis. Amir Syarifuddin juga menyempatkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Akhirnya peluru seorang polisi militer mengakhiri hidup Amir Syarifuddin. Ya, itulah saudara Amir Syarifuddin. Ya, sebetulnya Amir Syarifuddin adalah bukan yang menerima perjanjian Renville ya, yaitu adalah Sultan Syahrir ya. Jadi Amir Syarifuddin hanyalah anggota saja. Oke, kita lanjut lagi. Dipa Nusantara Aidit, pimpinan PKI dalam tragedi G30S PKI. Setelah tragedi berdarah gerakan 30 September 1965, DN Aidit langsung melarikan diri dari Jakarta. Aidit lari ke daerah basis-basis PKI di Yogyakarta. Lalu Aidit berkeliling ke kota Semarang dan kota Solo. Dia masih sempat menemui beberapa pengurus PKI di daerah untuk melakukan koordinasi. Penjelasan detail lainnya sehubungan dengan pertanyaan. Akhirnya pada tanggal 22 November 1965, DN Aidit ditangkap oleh pasukan Brigade Infanteri 4 Kostrad di kampung dekat stasiun Balapan Solo. Kepada Komandan Brigif 4 Kolonel Yasir Hadiboroto, Aidit minta dipertemukan dengan Soekarno. Aidit mengaku sudah membuat pengakuan tertulis soal G30S PKI. Dokumen itu rencananya akan diberikan kepada Presiden Soekarno, akan tetapi keinginan Aidit tidak pernah terpenuhi. Keesokan harinya, Yasir dan pasukannya membawa DN Aidit ke sebuah sumur tua di belakang markas TNI di kota Boyolali. DN Aidit berpidato berapi-api sebelum ditembak. Berondongan senjata AK-47 mengakhiri hidup sosok ketua Komite Sentral PKI. Kuburan pasti DN Aidit tidak diketahui hingga kini. Satu riwayat mengatakan, mayat Aidit dibuang ke sebuah sumur tua di Boyolali. Baik, saudara, itu 3 tokoh yang dapat kami sampaikan di video ini. Tokoh-tokoh tersebut adalah tokoh-tokoh dari Partai Komunis Indonesia yang muncul sejak tahun 1948 sampai dengan tahun 1965. Ya, dimana sebetulnya masih banyak nama-nama dari para tokoh-tokoh PKI tersebut. Namun di dalam video ini kami hanya mengambil dari 3 nama saja yang merupakan orang-orang yang sangat penting di dalam Partai Komunis Indonesia yang pada saat itu bergejolak sejak tahun 1948. Nah, saudara, saya ingin mengomentari sedikit di sini bahwa memang pada tahun 1948 Partai Komunis Indonesia ini melakukan pemberontakan yang kemudian untungnya pemberontakan tersebut dapat ditumpas. Tetapi memang sejak tahun 48 ketika agresi militer Belanda kedua datang ke Indonesia, maka penumpasan terhadap akar-akar dari Partai Komunis Indonesia di Madiun tidak seluruhnya ditumpas, dan bahkan
pada saat itu juga para tokoh-tokoh komunis yang tadinya ikut memberontak kemudian ikut membantu TNI dalam mengusir penjajah di Republik Indonesia ini. Ya, saudara, dengan tidak tuntasnya penumpasan Partai Komunis Indonesia di Madiun pada saat itu, maka Partai Komunis Indonesia tetap berdiri di Indonesia karena memang tidak dibubarkan oleh Presiden Soekarno, dan titik puncaknya yaitu pada tahun 1965 di mana para generasi Partai Komunis berikutnya seperti Subandrio dan sebagainya kemudian kudeta terhadap pemerintah Republik Indonesia dengan membunuh 7 jenderal yang kita kenal sebagai pahlawan revolusi. Nah, rekan-rekan semuanya, sampai di sini dulu, silakan Anda tulis di kolom komentar, dan terima kasih pula kepada video yang kami ambil sumbernya ini. Silakan di like dan di subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.